Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Pancasila yang meliputi Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional, hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan, analisis praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan Pancasila. Yang pertama yakni ada Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Sangatlah wajar kalau Pancasila dikatakan sebagai filsafat hidup bangsa karena menurut Muhammad Nur Syam, nilai-nilai dasar dalam sosio-budaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannya yang meliputi yakni yang pertama kesadaran ketuhanan dan kesadaran keagamaan secara sederhana. Yang kedua, kesadaran kekeluargaan di mana cinta dan keluarga sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan sinambungnya generasi. Yang ketiga, kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak bersama. Yang keempat, kesadaran gotong royong tolong menolong. Yang terakhir, kesadaran tenggang rasa atau tepo seliro sebagai semangat kekeluargaan dan kebersamaan, hormat demi keutuhan, kerukunan dan kekeluargaan dalam kebersamaan. Itulah yang termaktub dalam Pancasila dengan 36 butir-butirnya. Dengan begitu, pada dasarnya masyarakat Indonesia telah melaksanakan Pancasila walaupun sifatnya masih merupakan kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut sudah beradab lamanya mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila dijadikan sebagai filsafat hidup bangsa. Yang selanjutnya yakni Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Jika pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianut. Karenanya, sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa kita, tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Cita dan karsa itu dilembagakan dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan dan pandangan hidup Pancasila. Inilah alasan mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntunan nasional. Sedangkan filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Dengan kata lain, sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan di dalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat. Dengan demikian, jelaslah tidak mungkin sistem pendidikan nasional dijiwai dan didasari oleh sistem filsafat pendidikan yang selain Pancasila. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbukti pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakatan.
selanjutnya yakni hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di mana fungsi utamanya sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Memegang fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila tidak saja sebagai dasar negara Republik Indonesia, tetapi juga alat pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber ilmu pengetahuan di Indonesia. Sehingga dapat kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang membedakannya dengan bangsa yang lainnya. Dan filsafat di sini adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu. Sementara filsafat pendidikan yaitu pemikiran yang mendalam tentang kependidikan. Bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka dapat kita jabarkan bahwasannya Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menerapkan sila-sila Pancasila, diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, tentunya pendidikanlah yang berperan utama. Selanjutnya, yakni analisis praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan Pancasila. Dalam filsafat Pancasila terdapat banyak nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas dan perekat bangsa Indonesia. Filsafat yang terkandung di dalam Pancasila harus disoroti dari titik tolak pandangan yang holistik mengenai kenyataan kehidupan bangsa yang beraneka ragam. Dan ini menekankan pada semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangat ini diharapkan mendasari seluruh kehidupan bangsa Indonesia, yaitu adanya kesatuan di dalam keanekaragaman yang ada. Dari penjelasan itu dapat dinyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah inti filsafat Pancasila. Kerinduan bangsa Indonesia akan terwujudnya kesatuan di dalam pengalaman akan keberagaman tersebut merupakan cerminan kerinduan umat manusia sepanjang zaman. Adapun hubungannya dengan pendidikan, bahwa bagi bangsa Indonesia, keyakinan atau pandangan hidup bangsa dasar negara Republik Indonesia ialah Pancasila. Karenanya, sistem pendidikan nasional wajarlah dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila itu. Sistem pendidikan nasional dan sistem filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Dengan kata lain, sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan di dalam berbagai subsistem kehidupan nasional bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tegasnya, tidak ada sistem pendidikan nasional tanpa filsafat pendidikan. Jadi jelas bahwa tidak mungkin sistem pendidikan nasional Pancasila dijiwai dan didasari oleh sistem pendidikan yang lainnya, kecuali filsafat pendidikan Pancasila. Yang terakhir yakni kesimpulan. Filsafat pendidikan Pancasila adalah tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar negara Pancasila sebagai sistem kenegaraan Republik Indonesia. Kesadaran memiliki dan mewarisi sistem kenegaraan Pancasila adalah dasar pengamalan dan pelestariannya,
sedangkan pimpinan utamanya ialah subjek manusia Indonesia seutuhnya terbina melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.